Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Yang saya hormati Al-Ustaz Fadil Ramadan dan juga teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada sore hari ini kita melanjutkan pengajian petang kita mulai dari sesi pertama pengajian fikih bertajuk petang tafaqtuh, dan insya Allah sesi kedua nanti akan ada pengajian tafsir bertajuk petang tadabbur. Pada Al-Ustaz, saya persilakan. Tafadhol, Ustaz. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita kembali melanjutkan pengajian kitab Al-Minhaj karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang wafat tahun 676 Hijriah, dan kita sudah sampai di pembahasan eh, akhir ya dari pembahasan Doman. Betul, betul Kang Zidan ya. Kita belum lewat ya Doman ya. Iya, betul, Belum Ustaz. sampai ya. Nggak jadi ya qadarullah wa syafaat. Terakhir kita sampai kata-kata apa Kang Zidan? Apa sampai sini? Walil mustahiqi ta muntalabatud dhamin. Di situ enggak? Coba saya simak. Boleh dijapri rekaman terakhir Kang Zidan. Baik, Ustaz. Uh, walau kita masih berada bisa. Karena kan Yang enggak usah disuarain, lihat garisnya. Sebentar. Ya kan sih? walil mustahik ya, Ustaz, ya. Benar ya, walil Ya. mustahiqi muntalabatud dhamin, betul Ah, ya? Alhamdulillah. Oke. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah, walil mustahiqi, dan bagi yang berhak, maksudnya pen- pemberi hutang ya, pemberi hutang yaitu kreditur. Kita bikin dulu skenario-nya. Kalau ini kita memberi hutang, atau istilahnya dalam hal ini matmun lahu, matmun lahu. Oke, kita buat dulu skenario doman agar merefresh ingatan dan memperjelas konsep. Jadi kalau misalnya ada Ahmad memberikan hutang, menghutangi. Misalnya siapa? Budi. Berapa? Anggaplah 10 juta. Ahmad menghutangi Budi berapa? 10 juta. Kemudian ada C. Chandra. Chandra. Gini kalau nggak salah ya. Chandra mengatakan saya jamin. Berarti dia sebagai apa nih? Sebagai domin. domin. Ya, sebagai domin. Oke. Kata Imam Nawawi rahimahullah, walil mustahiqi, dan orang yang mustahiq dalam hal ini kreditur maksudnya. Karena dia berhak menagih. Siapa berarti? Ahmad, Budi apa Chandra?
Nah, apakah Ahmad Maknanya ataukah Budi ataukah Chandra? Siapa mustahik yang dimaksud di sini? Mas. Ahmad, betul sekali. Ahmad. Walil mustahiqi dan bagi Ahmad, Ahmad boleh maksudnya. Mutolabatu menuntut. Menuntut bayar ke siapa? Ad-dhamin, penjamin. Siapa penjamin? Chandra. Chandra. Di walil mustahiqi dan A boleh menagih C. Chandra. Wal asili dan eh, apa ya? Penerima utang yang asli yang sebenarnya. Siapa asil di sini? Orang yang sebenarnya dialah yang ditagih. Dalam kasus Budi. kita siapa? Ahmad, Budi apa Chandra? Budi. Budi, gitu ya. Berarti sederhananya, dalam konsep doman, ketika ada penjaminan utang, Ahmad boleh nagih siapa aja. Apakah hanya boleh nagih Budi? Atau boleh juga nagih Chandra langsung? Gimana? Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Jadi nggak harus selalu Budi. Bisa juga, ah kayaknya Budi ini belum gajian nih. Ya udahlah, saya tagih Chandra aja. Chandra mah duitnya nggak ada nomor serinya. Saya telepon. Assalamualaikum Chandra. Ini mohon maaf udah jatuh tempo. Saya mau nagih utangnya Budi yang dulu Mas Chandra menjamin utang tersebut. Oh iya, kata Mas Chandra. Oh iya, ya saya transfer minta nomor rekeningnya. Boleh nggak kayak gitu? Gimana? Boleh. Sebagaimana boleh juga Ahmad nagih siapa? Nagih Budi ya. Kan dia orang yang sebenarnya berutang. Boleh nggak? Udah nagih dari Chandra, udah dapat transferan 10 juta, nagih lagi dari Budi, dapat transferan 10 juta. Boleh nggak? Gimana? Enggak. Boleh nggak? Ah, wah ini kayaknya Chandra bayarin Budi, Budi belum dikasih tahu nih. Wah, dah saya tagih Budi juga lah. Bud, Assalamualaikum. Datang ke rumah Budi. Udah jatuh tempo nih bayar utang 10 juta. Oke, 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 bentar, 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 bentar. Sebenarnya belum gajian sih, cuma ya adalah. Ini kayaknya nih, apa namanya, 10 juta adalah. Gitu. Misal contoh gitu ya. Dibayarlah 10 juta. Jadi siapin sama Budi. Ini udah saya siapin nih buat bayar utang. Jadi si Ahmad dapat transferan 10 juta dari Chandra, dapat juga cash dari Budi 10 juta. Boleh nggak kayak begini? Gimana? Boleh nggak? Enggak, Ustaz. Oh, boleh. Ya. Karena dijelasin para ulama Syafi'i karena yang lebih dari satu tuh bukan utangnya. Utangnya satu. Tapi yang lebih dari satu adalah taat duduk mahali adain. Cuma pihak penagihan, pihak yang bisa ditagih ada ganda. Jadi yang lebih dari satu yang ganda cuma pihak yang bisa ditagih. Tapi kalau utangnya cuma satu, nggak bisa dia zolim si Ahmad, curang dan jahat ya kalau seandainya dia udah nagih Chandra ditransfer dengan nerima transferan dan nagih Budi dapat juga cash. Nggak boleh. Jadi itu maksudnya walil mustahiqi kata Imam Nawawi mutalabatul ad-dhamini wal asib. Wal asahu. Oke, bisa dimengerti sampai sini? Apakah bisa dimengerti? Insya Allah. Bisa ya? Alhamdulillah. Wal asahu annahu la yasihu bi syarti bara'atil asil. Dan yang lebih benar bahwasanya tidak sah. Tidak sah. Kalau si domin ya itu bilang saya hanya boleh ditagih kalau Budi nggak punya duit. Nggak bisa. Pensyaratan seperti itu nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena menyelisih eh, apa namanya muktado dari akad doman nih. Konsekuensi dari akad doman adalah gitu. Ya. Nggak boleh dia bilang wal asal la yasihu bi syarti baratil. Ya. Walau al asila. Nah, tapi kalau seandainya sebentar. Ya. Walau al asila kalau seandainya Ahmad me, apa itu namanya?
merelakan utangnya atas Asil. Siapa Asil di sini? Budi Ustaz. Budi. Budi. Kalau Ahmad merelakan utangnya atas Budi. Ahmad datang ke Budi. Assalamualaikum. Bud. Wah, Ahmad. Mau nagih utang ya? Emang udah jatuh tempo kemarin. Iya, betul. Aduh, tapi tentang gak usah adu-adu dulu. Gini, Bud. Alhamdulillah nih saya lagi dapat rezeki. Alhamdulillah proyeknya lancar. Ya, pembayarannya juga lancar ke saya. Udah, 10 juta yang kemarin saya relakan. Oke. Wah, itulah walau abral asila. Kalau si Ahmad al-Mustahiq ngapain? Me- merelakan, menolkan utangnya atas Budi itu maksudnya. Abro ibro tuh merelakan utang, menghapuskan utangnya atas Budi. Bari ad-dhamin, maka penjamin juga merdeka dari penanggungan tersebut. Juga terbebas. Jadi kalau Ahmad udah bilang ke Budi, Bud, udah 10 juta yang kemarin utang tuh, utang kamu tuh, saya nggak tagih, Bud. Udah saya ikhlasin. Mungkin bahasa Indonesia kan suka gitu ya. Saya ikhlasin. Maka boleh nggak Ahmad nagih Chandra? Boleh nggak? Enggak Enggak. Ustaz. Nggak boleh. Nggak boleh nagih Chandra. Tadi utangnya cuma satu. Udah dihapus. Masih sisa nggak? Utang cuma 10 juta. Nggak menjadi ganda, nggak jadi 20 juta. 10 juta udah direlakan. Maka masih ada nggak utangnya? Enggak. Udah nggak ada. Terus nagih Domin, nagih Chandra, nagih apaan? Ya jelas ya. Saya udah mengerti. Ngerti Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Wala aks. Tapi nggak sebaliknya. Gimana maksudnya nggak sebaliknya? Kalau Ahmad bilang Chandra, Chandra, udah saya nggak mau nagih Anda. Udah, saya relakan. Boleh nggak Ahmad nagih Budi? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Wala aks boleh justru wala aks. Ini kalau udah Wal Ahmad aks itu ngerelakan Chandra, artinya apa tuh? Wal aks itu artinya apa? tinggal dan nggak sebaliknya. Wala aks. Walau abro al mustahiqu dominah lam yabro al asilu. Ya, jadi aksnya di sini adalah saya tulis nggak apa-apa biar clear ya. Aksnya di sini walau abro'a al mustahiqu mustahiqu fa'il al as al apa? Ad-domina domin maf'ul bihi lam yabro siapa? Al asil. Itu maksudnya. Itu ya. Jadi kalau Ahmad udah merelakan bilang ke Chandra, Chandra kamu saya nggak tagih dah. Saya nggak tagih. Tapi masih ada utang karena utang ke Budi itu utang beneran. Menagih Chandra itu bukan utang betulan sebetulnya. Jadi kalau Ahmad merelakan nggak nagih Chandra, dia masih bisa nagih Budi. Tapi kalau dia bilang saya nggak nagih Budi, Budi kamu saya ikhlasin, nggak bisa nagih Chandra. Chandra kan ngikut. Bisa dipahami nggak kayak kayak apa ya? Bayangan sama apa? Sama benda. Misalnya ini benda, bayangan. Kalau benda yang nggak ada, bayangan ada nggak? Gimana? Enggak Benda udah ada nggak ada, Ustaz. masih kan? Nggak ada ya. Tapi kalau bayangannya nggak ada, ketutupan misalnya karena apa? Karena udah malam. Nah, benda masih ada, Masih. masih ada. Masih dimengerti ya? Pikir-pikir dulu, bener renungi dulu. Iya. Sebentar, saya mau menerangkan lebih clear yang tadi barusan wal asahu annahu la yasihu bisyarti bara'atil asil. Dan yang benar tidak sah doman penjaminan dengan syarat hasil nggak boleh ditagih. Itu nggak sah. Tadi tadi saya ngomong gitu ya. Ya. Saya agak lupa tadi saya ngomong begitu atau enggak, tapi mudah-mudahan begitu ya. Jadi tidak sah
Eh, Kalau Chandra bilang saya jamin Budi, tapi Budi nggak boleh tagih. Nggak, nggak sah seperti itu. Karena ini akad doman. Konsekuensi dari akad doman adalah Anda cuma menjamin. Saya masih bisa nagih yang asil, masih bisa. Masih bisa nagih asil, nagih B, Budi, bisa nagih Anda, wahai domin, penjamin, Chandra C. Nah itu kemudian turunannya ke sini ya. Walau abral asila bariat domin wala aks. Kalau Ahmad bilang ke Budi, saya ikhlaskan utangnya dari Budi, Anda nggak usah bayar, maka Chandra juga nggak bisa ditagih. Tapi kalau Ahmad bilang ke Chandra, saya nggak nagih kamu, udah saya ikhlasin, ya masih bisa nagih Budi. Karena Chandra cuma penjamin. Ahmad bilang, saya bebaskan kamu dari tanggung jawab menjamin. Ya udah, utangnya masih ada. Gitu. Allah misal. Bisa dimengerti ya kayak gini. Ya. Walau mata ahaduhuma, lanjutannya. Dan kalau seandainya salah seorang dari mereka meninggal dunia. Siapa nih? Ahaduhuma siapa nih? Salah seorang dari mereka. Siapa huma di sini? Yaitu B dan C ya. Budi, Ausil dan C Chandra, Domin. Salah satunya meninggal. Salah satu meninggal. Kita anggap utangnya tuh minjem duitnya 1 Dzulhijjah 10 juta. Tahun ini aja lah. Kita nggak usah pakai tahunnya. Dengan ditagih tahun depannya, yaitu 1 Muharram. Oke, jadi ini temponya nih. Jatuh temponya kapan jatuh temponya? 1 Muharram. Ternyata, qadarullah wa ma syaa fa'al, salah satu dari Budi atau Chandra meninggal di antara 2 tanggal ini. Misalnya meninggal sekarang tanggal berapa? 16. Ya. 16 Dzulhijjah. Meninggal 16. Aturannya kalau utang, kalau temponya belum jatuh, tapi orang ada meninggal, gimana aturannya dalam utang? Langsung bisa ditagih nggak? Apa nunggu jatuh tempo? Ada utang, jatuh temponya 1 Muharram 1446 lah. Saya perjelas biar enak. Ya. Meninggal 16 Dzulhijjah 1445. Udah bisa ditagih belum? Hari meninggal apa nunggu 1 Muharram? Jawabannya langsung bisa ditagih. Halad dain. Oke, langsung bisa ditagih. Begitu aturan dalam berutangan. At least dalam fikih Islam ya. Nah, tapi di sini yang meninggal kan gak dua-duanya, meninggal salah satunya. Umpama kita bilang yang meninggal Chandra. Gak, iya Chandra dulu ya. Meninggal Chandra, Chandra meninggal. Tanggal 16 Zulhijjah. Boleh nggak Ahmad langsung nagih Chandra? Boleh. Menganggap udah jatuh tempo. Walaupun aslinya 1 Muharram. Tapi dengan meninggalnya Chandra udah bisa Ahmad nagih Chandra. Bentar. Chandra kan meninggal. Gimana ceritanya bayar utang? Gimana? Gimana caranya Chandra bayar utang? Udah meninggal. Ditagih sama Ahmad. Gimana caranya? Pada denger gak omongan saya? Gimana? Ahli warisnya mungkin ya. Iya, datang dia ke apa nih ahli waris. Kan biasanya ahli Ya. waris ngumumin meninggal. Iya, habis nyolatin bagi para jamaah yang pernah Bapak Chandra rahimahullah Allah yarham ini berutang padanya, maka silakan menghubungi kami gitu ya. Nah, datang Ahmad. Permisi, permisi. Mas itu anaknya Pak Chandra ya? Iya benar. Waduh, saya turut berduka cita bla bla bla. Ini udah dikuburin ya, dikuburin. Tapi Bapak panjenengan itu bapak kamu tuh pernah tanggal 1 Zulhijjah dulu tuh 16 hari lalu kira-kira itu menjamin mendoman utangnya Pak Budi. Oh, gitu. Nah, iya, karena udah meninggal Pak Chandra nih
maka udah bisa saya tagih meskipun temponya baru jatuh sebenarnya 1 Muharram. Oh ya udah. Nah, bayar lah pakai uang warisan yang tersisa. Bisa dimengerti nih? Gitu. Ya, Allah. Bisa dimengerti. Tapi dunal akhor, tapi jatuh temponya belum berlaku bagi yang lain. Dunal akhor. Gimana maksud lu? Berarti boleh nggak Ahmad langsung lagi budi tanggal 16 Zulhijjah? Boleh nggak? Nggak boleh, Ustaz. Kenapa nggak boleh? Karena belum jatuh tempo gitu, Ustaz ya. Betul, karena belum jatuh tempo. Lah kan udah meninggal Chandra. Baru aja hari meninggal. Boleh nagih Chandra, tapi boleh nggak nagih budi? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena budi nggak meninggal. Yang meninggal cuma Chandra. Halla alaihi. Kata Imam Nawawi, walau mata ahduhuma. Kalau meninggal salah satu dari budi atau Chandra, halla alaihi. Dianggap sudah jatuh tempo atas yang meninggal aja. Dunal akhor, tapi belum jatuh tempo atas yang belum meninggal. Bisa dimengerti ya? Ya, ya, ya. Nah, tentu yang dimaksud nggak boleh nagih adalah nagih dalam konteks mesti bayar ya. Kalau cuma bisa nggak bayar sekarang gitu, dicepetin itu kalau memang diizinkan sepakat ya mungkin-mungkin aja ya. Cuma maksudnya nggak bisa dia maksa, oh kamu harus bayar. Wah, nggak bisa lah orang belum jatuh tempo. Si Budi nggak bisa ditagih begitu. Gitu ya. Walau ma ta'aduhuma halla alaihi dunal akhir. Inilah fikih ya, cakep ya kata-kata fuqaha tuh apalagi udah matan, apalagi matan setinggi derajat matan minhaj ya Imam Nawawi yang nulis lagi. Wah, ya sepenggal kalimatnya walau mata aduhuma halla alaihi dunal akhir itu udah ilmu besar. Walau abral asila bari ad-dhamin wala aks. Ilmu besar lagi. Ya Allah. Wal mustaiqi mutalabatu dhamini wal asili. Ilmu besar. Ini. Sekarang kita bayangkan kasus lain yang meninggal Budi. Ahmad mengutangi Budi 1 Zulhijjah, Chandra bilang saya jamin. Dengan jatuh tempo 1 Muharram. Qadarullah masyafa'alina illa wa inna ilaihi raji'un. Budi meninggal tanggal 16 Zulhijjah. Boleh nggak Ahmad langsung nagih keluarga Budi? Boleh nggak? Hari itu hari meninggal. Boleh? Boleh. Boleh. Kan jatuh temponya 1 Muharram. Iya, itu kalau masih hidup. Karena meninggal, dianggap jatuh tempo di hari meninggal. Karena sudah meninggal, maka dianggap jatuh tempo di hari meninggal. Tapi boleh nggak nagih Chandra hari itu juga? Jawabannya enggak Nggak ya. boleh kalau Chandra masih Ya, hidup. ini dalam artian karena belum dianggap jatuh tempo atas Chandra. Wallahu a'lam. Ini ngomong-ngomong 10 menit lagi. Tapi kita masih 7 menit ya. Jadi 7 menit dulu. Wa idza talabal mustahiqu dhamina falahu mutalabatul asili bitakhlisihi bil ada'i in dhamina bi idzni. Wa idza talabal mustahiqu dhamin. Kalau mustahik naginya ke dhamin. Ini gimana? Ahmad nagih ke Ke kita ke bahasa Inggris. Budi. Ke Baik, Budi. wa idza talabal mustahiqu dhamin. Mustahik kreditur dalam hal ini menagih domin penjamin. Siapa? Ahmad nagih siapa? Chandra. Budi. Chandra. Chandra apa Itu bukan? jaminnya Chandra. Chandra. Budi Oh iya, asil. Chandra. Iya, jangan lupa ya. Kalau Ahmad nagih Chandra, falahu mutalabatul asili, maka boleh baginya menuntut kepada asil bitakhlisihi bil adai untuk mempersilakan ya dia membayarkan ya jadi dia boleh bilang Budi bentar ya kamu ini saya lagi nagih siapa nih nagih Chandra ya maka boleh kemudian dia bilang kepada si asil ini dia yang bayarin gitu ya bentar saya perjelas dulu ya boleh begitu indomina biizni kalau menjaminnya dengan izinnya si Budi. Hmm. Sebentar. Sebenarnya ada poin penting yang saya harap kita semua ngerti yaitu kalau
Dan ini juga makna daripada oh, ntar aja. Walid dhamir ruju'u ini aja. Ntar. Wal asahu annahu la yutalibu qabla an yutolab. Dan yang benar, lebih benar adalah bahwasanya si siapa? Si Ahmad nggak boleh menagih si Budi untuk mempersilahkan C membayar kalau belum menuntut kepada C. Ya, sebentar. Hmm. Ya, lanjut. Walid dhamini ruju'u alal asili in wujida idnuhu fi dhamani wal ada. Dan domin Chandra boleh lid domin berarti boleh bagi dia. Ar-ruju'u ruju' ini menagih ulang alal asili atas asil. Diboleh bagi siapa nih? Chandra untuk menagih budi in wujida idnuhu fi dhamani wal ada. Kalau memang diizinkan ada izin dari si budi untuk menanggung dan untuk membayar. Oke, jadi gini ya. Ahmad datang ke Chandra. Chandra, bayarin utangnya Budi. Udah 1 Muharram nih. Oke, sebentar. Ahmad lapor ke B. Budi, nah, diizinin nggak Chandra yang bayarin? Siap, itu tadi udah lewat. Berarti sekarang terpenuhi bahwasanya pembayarannya diizinkan oleh Budi untuk dibayarin. Kemudian dulu pas 1 Zulhijjah, Chandra tuh menjamin Budi, Budi mengizinkan. Ya, Chandra nggak apa-apa. Jadilah penjamin saya. Atau mungkin Budi yang minta, tolong Chandra jadi penjamin utang saya. Jadi terpenuhi. Oke, berarti dia sudah diizinkan saat penjaminan dan diizinkan untuk membayarkan. Clear sampai sini nih? Clear nggak maksudnya? Budi sudah mengizinkan Chandra menjamin dan membayarkan. Clear sampai sini? Clear, Ustaz, Ya, clear. Clear. ya. Oke. Artinya Budi tahu dan mengizinkan Chandra menjamin dia dulu 1 Zulhijjah dan mengetahui dan mengizinkan Chandra bayarin dia 1 Muharram. Sip. Sekarang udah tuh selesai pembayaran, udah utangnya Budi nggak ada ke Ahmad, udah nggak ada. Tapi boleh nggak Chandra nagih utang tersebut ke Budi? Boleh nggak? Bud, kan lo udah gue bayarin, Bud, 10 juta, Bud. Nah, waktu itu lo kan gue jamin kan anggapnya duit. Sekarang bisa nggak yang 10 juta itu tuh kamu kasih ke saya? Boleh nggak kayak gitu? Jadi gampangnya gini. Si penjamin sebenarnya jaminin tuh dia dengan harapan minta ganti juga. Bukan karena dia orang kaya, semata-mata orang kaya mau berinfak gitu, bersedekah, beramal soleh. Enggak gitu. Ini amal soleh juga ya. Ngebayarin itu amal soleh, hati-hati loh. Kalau kita punya utang, ada orang mau bayarin utang kita, terus nanti dia nagih ke kita. Kan lumayan, bener nggak? Lumayan, iya nggak? Lumayan untuk apa? Coba lumayan untuk apa? Lumayan untuk Mengurangkan banyak orang. Manjangin nafas, betul ya? Manjangin nafas, betul nggak? Iya. Satu tuh. betul. Tapi Hati-hati loh. itu niatnya Sekarang, sedekah kan, Ustaz? sorry, Bukan sedekah emang ya? Tadi waktu nggak mau harus. bayarin. Boleh, tapi nggak harus. Jadi doman udah saya jelasin waktu itu di awal sekali. Doman tuh berpahala, dia amal soleh. Hukumnya sunnah. Tapi doman tuh bisa doman nanti nagih balik, bisa juga enggak. Tentu yang lebih afdal yang nggak nagih ya. Yang benar-benar dia sukarela gitu. Tapi boleh dia nagih lagi. Dan itu lumayan tuh udah membantu kita. Bantu kita satu untuk manjangin nafas. Wow. Bisa aja yang kita berutang Ahmad ini apa ya? Orangnya galak atau dia perusahaan besar. Ya, dia nggak kenal kata-kata minta maaf akhi, beri saya waktu tambahan, nah, nggak kenal dia kayak gitu. Ya kan mungkin aja kan, betul nggak? Waktu galak dia, bawa preman lagi utangnya. Nah, maka dengan adanya Chandra menjamin utang, tenang Bud, gue bayarin dulu Bud. Lo nanti gue tagih, tapi tahun depan. Sekarang lo gue bayarin, tenang lo, nggak akan ditonjokin sama preman. Itu berkah buat siapa? Si Budi, alhamdulillah anak nggak ditonjokin sama preman, anak lagi punya duit nih. Thank you banget Chandra. Nah, betul, satu untuk manjangin nafas. Dua, terisyarat juga tadi, yaitu karena Budi dengan Ahmad bisa jadi hubungannya renggang, nggak dekat. Budi dengan Chandra dekat. Enak nggak kalau gitu? Enak nggak? Iya, enak. Enak, jadi pindah.
Tadinya ngadepin Ahmad, Ahmad nih galak orangnya. Belum jatuh tempo aja udah dia bikin status WhatsApp ngingetin saya. Aduh, Ahmad nih kalau kita telat bayar nih, wah dia nama kita dipermalukan di medsos. Nah, udah saya mau lepas dari jeratan Ahmad nih. Chandra, kan kamu menjamin saya, tolong bayarin lah. Alhamdulillah dibayarin sama Chandra. Tapi Chandra bilang, nanti Bud, tahun depan lu bayar ke gua ya. Oke, siap nggak apa-apa. Ah tuh, boleh. Walid domini rujuk boleh. Do penjamin minta rujuk tuh maksudnya minta balik. Gitu ya, rujuk alal asil, arruju alal asil maksudnya minta balikin duit yang waktu dulu dia bayar ke Ahmad, Bud bayar 10 juta ke Aneh tahun depan. Boleh. Bisa dimengerti nih? Nah, Oke. berarti Chandra itu mengasih pinjam kepada Budi untuk membayar hutang ke Ahmad gitu ya. Enggak. Jadi Itu tidak. seolah-olah aja. Enggak, itu seolah-olah aja. Tapi sebenarnya di sini Hmm, Budi Chandra tetap bayarin utangnya Budi. Nah, tapi kemudian Chandra itu ya maknanya seperti yang disebutkan Ibu tadi ya. Sebenarnya mm-mm. dia kayak memberikan pinjaman kepada Budi, saya bayarin dulu, lo nanti bayar ke gua. Itu doman begitu. Karena penjamin tapi dia minta ganti gitu, masih nagih Iya, gitu maksudnya. betul, betul, betul. Nah, ini kayak Mm-mm. kartu apa kayak kita bayar, maaf, kalau kredit syariah juga bisa pakai akad ini. Saya bayarin, tapi nanti Gantiin. kamu bayar, bener gak? Ini misalnya kartu kredit syariah, saya kasih kamu, silakan kamu belanja ya 10 juta. Tapi kamu nyicil ke saya tiap bulan berapa misalnya? 200 ribu misalnya. Ada kan kayak gitu? Ada nggak? Ada ya? Ada sih. Ada. Tapi itu yang syariahnya ada. Konsep syariahnya. Begitu teman-teman. Istilahnya kalau di perbankan syariah, kafala bil ujroh. Kartu kredit syariah itu kafala bil ujroh. Begini persis. Wa inin tafa fihima, kita terusin habis sedikit aja nih. Wa inin tafa fihima, kalau nggak ada itu tadi, nggak ada izin, nggak dalam pembayaran, nggak juga dalam, ini nggak ada nih, dan nggak ada juga dalam penjaminan, maka nggak bisa Chandra menagih Budi. Jadi kalau Chandra nih diem-diem doang menjaminnya, Budi nggak tahu, nggak ngizinin, atau malah memang nggak ngizinin meskipun tahu, nggak juga dalam pembayaran Budi tahu ataupun ngizinin, maka Chandra boleh nggak minta balik ke Budi? Nggak boleh. Bisa dimengerti ya? Jadi kalau Chandra menjaminnya diam-diam atau tanpa seizin Budi, membayarnya juga diam-diam atau tanpa seizin Budi, maka nggak bisa Chandra nagih ke Budi. Wallahu alam bishawab. Insya Allah kita lanjut lagi di pekan depan.